ke sorga, tempat orang senang. Gaya nyanyinya kayak gini. Surga. Gak jadi nyanyi. Saya pikir kok lagu itu kata-katanya bagus loh. Kok nggak tahu bahwa with God we can. Saya bilang sama saudara-saudara saya, pariban saya bilang gini, saya nggak ngerti, saya lihat bakal ada pelangi di dalam hidup kalian. Jangan lagi pikirin, oh kalau orang Jawa apalagi, setahun tunggu lagi baru boleh kawin, begitu kan? Soalnya lagi dalam duka. Suami saya gini, gak jadi dong martupul. Dia langsung pinter, saya bilang hebat, bener lu sehari aja makan langsung oke, saya bilang gitu. Karena dia Indo dia, maksud saya Indo-Cina, dari Bandung. Dan saat itu saya cuma bilang, ya doa. Kita bisa nyanyi, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Kalau nyanyi gitu bisa pas lagi mati. Nangislah. Cemana nyetir tawa? Gak mungkinnya. Ya kan Inang kan? Tapi saya sedang lagi membuat hati saya ini bagaimana menyatakan with God we can. Karena apa? Hidup ini bukan milik kita. Saat kau bersyukur, kapanpun, dimanapun kita akan bisa. Ternyata with God we can di Filipi 3 ayat 14. Boleh dibuka? Filipi 3 ayat 14. Gak ada kata santai bro, kudu lari. Lu baca tuh 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Amin. Yang amin 2 orang. Gak ada tuh, permisi ya, aduh jangan ajak gue deh, lagi pegel nih. Gak deh. Itu supir taksi cuma saya kasih tip 15.000. Alhamdulillah, bolak-balik alhamdulillah, terima kasih alhamdulillah, masya ampun, saya bilang gitu. 15.000 doang nambahnya. Dan saat kemarin, besoknya kami mesti berangkat lagi untuk acara akad nikah. Tuh, akad nikah ternyata yang laki bagian sini, yang perempuan bagian itu. Buka sepatu, ini tas kresek. Saya pikir pakai bangku gini, kan saya lihat kalau artis-artis itu akad nikah ada bangku duduk begini. Jadi saya pakai baju yang segini aja. Mabok loh gue. Datang itu teman-teman saya, gak apa-apa Bundo, sini Bundo sama saya. Laki gue gak mau masuk, saya bilang gitu. Laki gue ada di sana. Udah, dia panggil. Teman ini Pak Robi nih. Berdua-duaan. Kebetulan Cina juga, teman yang satu udah terima M, kalau ini terima Y. Saat itu saya duduk di situ, yang ada karena saya ikut acara sebelumnya, yang ada tuh, aduh, katanya yang teman saya yang orang Makassar itu, dia bilang gini, Bundo, iki sopo sing saudara itu siapa katanya? Kok dari tadi Bundo disambutin sama tuh Arab katanya. Saya bilang nggak tahu, saya juga nggak kenal sama mereka. Cuma karena sahabat saya kenal. Cuma karena sahabat saya kenal, sahabat saya bilang, ini sahabat saya, itu Arab itu, se-Sidoarjo itu, ketemu saya salam cium. Oh mama, manggilnya teman saya Mama Irin. Mama saya dia nggak tahu kan, ya udah, yang penting pokoknya mama. Saya nggak mau ceritain itunya, saya mau ceritain kami pas pesen taksi, nek keluar taksi, Bapak Gunawan neh. Saya maksudnya, lah kok dia? Saya bilang gitu, Pak, gak tahu Bu, ini Tuhan Yesus belum tuntas nih sama Bapak nih. Saya gituin langsung. Karena malam saya udah cerita sama dia, dan saya cerita sama teman-teman saya yang bilang, pelayanan ya, kakak pelayanan ya, Inang pelayanan ya, Bunda pelayanan ya, selamat melayani. Saya bilang, iya, Tuhan izinkan saya melayani 1 orang. Saya gak bilang supir taksi. Kami doakan
Dia bilang gitu, kencang ya. Kalau orang-orang Kristen tuh gitu tuh, yang percaya Yesus. Saya bilang, saya nggak mau bikin bapak Kristen. Nggak tahu pas lagi perjalanan GBI apa ya namanya, saya pas lihat, kayaknya Tuhan suruh kan, kalau lu pulang, lu nggak bakal bisa apa-apa lagi. Buat ini orang ke tempat sesuatu yang, itu GBI, Pak saya dari GBI Pak, saya gitu. Saya dari GBI Pak. Bapak jadi bisa ke gereja itu tadi saya lihat tuh GBI. Pokoknya pengkolan tadi Pak, warnanya ungu, saya bilang gitu. Karena saya percaya, teman-teman saya doain Bapak loh kemarin. Saya percaya Roh Kudus, Bapak buka hati ya Pak, buka hati. Nama saya Berliando, saya sampai gitu. Itu orang Batak kalau bilang Berliando paling hebatnya itu ya. Kalau orang Batak kan dikasih nama borunya kan Berliana, Berlianti. Inang gua kasih nama ke gua Berliando Boruki. Wih, tuh orang Batak kalau ngomong aja Berliando mesti begitu. Opungku yang dulu sempat bilang gini, Gowar nih suka bawa kayak nama laki-laki. Dan bener, kemana-mana saya dipakai kalau Berliando, niatnya ke laki-laki. Saya bilang nih meaning arti dari nih kata-katanya bagus. Baru saya dikenalin sama sahabat manusia saja, orang udah respect sama saya. Terus kita bilang, with God we can. Kata Tuhan berlari, is not sitting nicely. Habis itu gossiping. Udah duduk rapi-rapi, baju keren-keren ya Beli ya. Terus gosip juga yang tingkat dewa. Sampai sekarang kena hukum ITE. Sekarang sih salah-salah, jangan masukin ya, jangan masukin, ntar gue dituduh lagi penistaan. Jadi tren begitu ejek-ejekan itu. Bukan yang kayak gitu berlarinya, benar-benar berlari. Dan mereka tahu di kelompok Arab itu saya adalah orang Batak yang mempunyai Yesus. Gak ada sungkan-sungkannya. Saya duduk-duduk. Terus yang pakai kerudung-kerudung teman saya, gak apa-apa Bundo. Dia tahu saya gak bisa duduk di bawah. Lempengin aja, selonjorin kakinya, gak apa-apa Bundo. Sementara yang rektor saya tuh akhirnya nyamperin kami, dia bilang gitu, aku suka. Biasanya katanya aku cuma bikin sekolah inklusi. Sekarang perkawinan ini inklusi karena berbagai kepercayaan hadir. Itu bukan masjid, ruang pertemuan, tapi dibuat seperti itu. Terus saya bilang, iya, Habibnya juga inklusi. Saya bilang gitu, ketawa dia. Saya belum Habib Buando, katanya. Saya belum Habib. Orang yang rendah hati aja gak mau membesarkan hatinya, padahal kelakuannya luar biasa. Terus terang saya pernah dapat satu pelajaran dari dia. Ditanya sama suami saya, maksudnya sekolah inklusi itu apa? Syaratnya nggak banyak Pak Robi. Syaratnya itu cuma dites di sini. Oh, anak denyut jantungnya masuk, katanya begitu. Coba sekolah kita yang katanya Kristen hebat, luar biasa. Kerjaan berapa? Papanya punya penghasilan berapa? Oh, nggak bisa. Denyut nadi, saya belajar itu. God is good, God is awesome. Tapi kenapa kita nggak bisa ngikutin orang yang percaya masih itu cuma denyut nadi? Itu yang membuat saya menangis. Dan saya dianggap pahlawan sama mereka. Saat saya di wisuda, suruh ngomong, Bu Ando ngomong, apa yang menjadi kesan setelah lulus dari sekolah ini? Saya cuma bilang apa? Jangan orang-orang menolak anak-anak yang tidak punya sertifikat akte lahir. Karena saya ada ambil satu anak, dibuang saat umur 2 bulan di kos-kosan. Yang koordinator kos-kosan bilang, Inang ini ada anak, dibuang. Mamahnya kabur, bilang mau beli obat gak kembali lagi. Papanya gak ada karena gak ada yang mau ngaku itu anaknya. Saya bilang, rawat ya, tolong. Saya gak sering di rumah jadi rawat. Pokoknya keperluan dia. Anaknya sekarang udah umur 8, tapi saat dia 3 tahun butuh sekolah dong.
butuh sekolah, terus nomor 1 ditanyain nama sekolah yang keren. Dia bilang, gimana? Ada nggak akte lahirnya? Saya marah bener. Ini munafik bener nih ya, pemerintah munafik. Saya bilang gitu. Bener, saya marah. Akhirnya saya nggak bisa ngomong apa-apa, regulasinya, aturannya kayak begitu. Saya cuma bilang sama yang mengasuh dia, tolong cari yang nggak pakai akte lahir. Puji Tuhan, walaupun katanya di samping kiri kanan, dia punya rumah-rumah gitu, TK begitu, Kristen namanya. Saya bilang masukin, dan dia masuk di situ. Aduh, nyut juga kan, 3 tahun lagi akte lagi nih. Tiba-tiba saya teringat sekolahnya, ada salah satu mama rohani saya punya sekolah Kristen, dan dia tahu saya suka bantuin yang anak-anak di situ. Jadi nggak pakai akte, saya bilang sekolahin di situ, nggak pakai akte. Saat dia kelas 2, Bapak Jokowi ya kalau nggak salah bilang akte siapa aja bisa bikin. Pas ada Ahok lebih-lebih lagi gratis, semuanya masuk bikin. Saat itu langsung bikin. Nggak lagi kampanye ya, maaf. Tapi saya merasa, dan saat itu saya ngomong karena ya rata-rata yang ikut sekolah itu yang punya yayasan dan kepala sekolah, pokoknya yang tinggi-tingginya begitu. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya sekolah, makanya dibilang aneh mau ikut sekolah ini. Saking saya mau tahu pendidikan di Indonesia tuh seperti apa. Dan bukan sekedar itu, dia bilang jangan sampai kita mendidik anak itu sebagai beban. Pokoknya buat anak itu bermain. Saat bermain mereka belajar. Promosi sekalian ya saya. Soalnya saya lagi buat untuk anak-anak yang berkekurangan di Volker. Usia emas itu adalah dari bayi sampai dengan 5 tahun. Orang Indonesia sampai sekarang bilang, jangan ajarin anak gue baca ya, jangan ajarin anak gue nulis ya, jangan. Kita mah nggak ngajarin, kita bermain. Tapi saat bermain tuh ada stimulasi-stimulasi yang bisa menyambung otak. Orang lumpuh aja bisa keren. Orang yang mental tired aja bisa keren, bisa mandiri, bisa berdiri. Apalagi dengan kuasa Tuhan. Saya bilang bulan ini, akhir-akhir ini, suami saya ketakutan. Namanya yayasan saya Yayasan Kasih Bapa. Aduh Pak Yuda, maaf ya promosi dikit. Tapi sebenarnya bukan mau itu. Dan saya singkat Kasih Bapak itu kan nggak ada, dikit-dikit kasih ibu kepada beta, kasih Bapak, nggak ada apa-apa. Dia nggak tahu Alkitab tulis Bapak mengasihi. Jadi saya tulis, saya lagi bikin tadinya anugerah sejahtera abadi, disingkat ASA. ASA kan satu harapan juga. Nggak taunya yang punya ASA itu udah ada 200 katanya. Ya dilalah, itu notarisnya nggak ngomong lagi setelah setahun. Kok kayak gini? Proses, saya mau kasih tahu. Saat berlari ke arah tujuan, prosesnya tuh kalau secara manusia saya pikir lambat banget. Gak taunya hati kita mesti berlari untuk buka, hati kita mesti berlari untuk rendah hati, kuping ini mesti terbuka, berlari untuk mendengar saja, jangan bacot yang duluan. Orang Batak kalau ngomong bacot udah dosa tuh saya. Mesti ngomong si pamangan. Waktu Eda saya meninggal kemarin, matanya masih terbuka. Si malulung naik, terbuka deh. Tapi gak beneran yang nutup. Saya giniin aja, matanya masih terbuka, jadi saya tutup gitu. Di situ saya pikir anak-anak. Kenapa sampai saya dibilang pahlawan sama teman-teman yang Arab ini? Karena saya bilang, kau punya sekolah, kau bilang denyut nadi, tolong kalau nggak ada akte lahir, terima. Gak setiap orang punya nasib. Saya ingat Pak Yuda ngomong, gak ada anak haram, karena semua ada dalam pemikiran Tuhan. Mau lahirnya lewat siapa, itu Tuhan punya. Terus kalau nggak ada yang merawat gimana? Di tempat sana, terus terang, siapa yang tinggal di Volker sini, ada nggak? Tapi tahu ya daerah Volker ya, yang rumah nggak boleh dibuat ya, tapi dibuat. Karena saya mau ngurus surat izin IMB aja, kata kelurahan sama camat ini, nggak usah bu, nggak usah, ntar lagi diusir, gitu. Ntar lagi digusur. Tapi saya punya teman-teman yang mengikut di situ, bang,
biar Inang digusur, nanti Tuhan siapkan yang lebih besar. Waduh, profetiknya luar biasa. Dan di situ anak-anak banyak sekali, papanya kalau nggak mamanya yang jadi PSK, papanya dealer, bukan dealer mobil, istilah kerennya DB. Apa loh DB? Ini kalau Raymond ada pasti dia tahu nih. Tukang ngedar. Oh, itu jagoannya di situ. Saya sekali waktu suruh menjadi mediator, bikin seminar kecil di daerah situ. Itu orang BNN ya, langsung lepas jaket. Kenapa Bu? AKBP padahal Ibu Mary. Ibu nggak takut di sini? Ibu, yang punya gawe kan Ibu. BNN itu dimusuhin di sini. Balik lagi, saya mau santai aja. Ada yang jual jagung, saya buka kaca mobil. Pak, tadi nggak ikut nggak seminar? Ikut Bu, ngerti ya Pak, ngerti. Si ibu yang BNN malah, aduh. Saya masuk ke daerah yang demikian. Tapi balik lagi, saya pikir anak-anak itu, apalagi kemarin ditekenin lagi, nggak ada yang haram. Anak saya yang saya ambil itu udah sekarang umur 8 tahun, anak perempuan. Ya kalau udah ngomong Inang, tuh dia bilang Inang, dia karena Manado, dia bilang boleh aku panggil mami? Oh boleh.